billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Ma sya'allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ya fardu ya witru ya ahadu ya somadu ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya sanadaman ilaihi nastanidu ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah antarzuqana ilman nafi'a wa fahma wasi'a wa rizqan kasiron halan thayyiban mubaraka min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala nasobin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa dalilu ala dzalika ay laukana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Ngalajengkeun kana hanca kitab Tijanud Darori syarahna anu aya di tengah ieu masih ngajelaskeun tentang sifat anu wajib di Allah anu nomor kagenep nyata wahdaniyat. Wa yajibu pihak ta'ala nu kamari al wahdaniyatu fi dzati wa fi sifati wa fil af'ali. Wa ma'nal wahdaniyatu fi dzati anha laisat murakabatan min ajza'in muta'addidatin. Wa ma'nal wahdaniyati fi sifati ta'ala laisa lahu sifatani aktsara min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakadha. Wa laisa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati bil af'ali anau laisa li ghairihi fa'lun minal af'ali wa didduha at-ta'addud wa dalilu ala dzalika law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Kelanjutan dari pembahasan yang minggu kemarin tentang arti wahdaniyat. Saya akan memberikan penjelasan dulu baik secara global maupun terperinci, dan masalah dalilnya pun burhan atau dalil. Ada dalil yang secara terperinci tafsili dan ada dalil secara ijmali global. Sebelum kita lanjutkan dengan materi kajian kitab atau membaca kalimah demi kalimah dalam kitab Tijan ini, saya akan memberikan pemahaman dari kesimpulan yang telah kita kaji minggu yang lalu. Arti wahdaniyat menurut asal bahasa adalah satu. Wahdaniyat itu asalnya satu, arti asal bahasanya. Tapi satu yang dimaksud di sini adalah tidak menyerupai bilangan. Sebab kata satu itu ada bilangan. Kalau nyebutkan satu kepada Allah ada bilangannya, berarti Allah ta'adud. Satu itu bagian-bagiannya ada. Jadi memeh hiji teh meureun aya naon heula? Aya saparapat heula, aya setengah heula, aya 3/4 kakarah hiji. Nah, jadi satu yang dimaksud di sini adalah tidak menyerupai dengan bilangan. Satunya Allah beda dengan satunya makhluk. Ya. Makanya satu itu wahdaniyat itu sifat salbiyah. Wujud nafsiyah, kidam, teras, bako, mukhalafatul risi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Itu yang 5 sifat salbiyah, dicabut
dihilangkan dari sifat kemakhlukan. Mana? Kidam, bako, mukhalafatul hadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Disebut sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Jadi sifat salbiyah itu sedikit pun tidak sama dengan makhluk, dicabut dari sifat-sifat makhluk. Hanya Allah yang tidak layak, tidak pantas untuk sifat makhluk, sifat manusia, sifat makhluk. Kalau sifat nafsiyah wujud. Salbiyah yang 5 tadi, kidam, bako, mukhalafatul hadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Ada lagi sifat mani. Sifat mani mana? Dari mulai kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Ada 7. Itu namanya ma'ani. Ma'ani masih ada interpretasi, masih memerlukan pemahaman-pemahaman, masih memerlukan pengertian-pengertian. Ma'ani itu. Jadi banyak makna, banyak arti. Di Allah ada kudrat, di sifat makhluk pun manusia ada kudrat, kuasa. Allah punya kehendak, manusia pun punya kehendak. Allah punya ilmu, punya pengetahuan, manusia pun punya pengetahuan. Cuman tetap beda, ya. Kuasanya Allah, berkehendaknya Allah, ilmunya Allah, hidupnya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, berfirmannya Allah dengan sifat kuasa, berkehendak, melihat, mengetahui, mendengarnya makhluk, manusia. Kalau makhluk ada batasan, kalau Allah tidak ada batasan. Tetap aja Allah itu kata paling sifat mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan wahdaniyat adalah satu, tapi tidak menyerupai bilangan. Oleh karena itu, baik bilangan yang terpisah kemarin sudah munfasil, ataupun bilangan pecahan atau muttasil kemarin sudah dibahas. Ada kam munfasil, ada kam muttasil. Jadi tidak ada keserupaan baik secara munfasil maupun secara muttasil. Apa itu kam munfasil? Nanti kita jelaskan secara lebih terperinci lagi. Bilangan terpisah, kan tadi itu kata satu itu bilangan bagi makhluk, tapi bagi Allah satu itu tidak berbilang, tidak ta'adud, ya, tebing bilangan, ya. Disebutnya baik bilangan terpisah disebut munfasil, atau bilangan pecahan atau muttasil, namanya munfasil. Jadi ada hukuman ayat mad jaiz munfasil, ayat mad wajib muttasil. Ya. Naon mad wajib muttasil? Kumpul huruf mad jeung hamzah dina sakalimah, eta mad wajib muttasil. Naon mad jaiz munfasil? Sarua kumpul huruf mad jeung hamzah, kumpul huruf mad jeung hamzah dina 2 kalimah, eta mad jaiz munfasil. Nah, begitu pula ini kita menjelaskan bagi Allah itu dinafikan, kemarin sudah jelaskan. Manfi dinafikan baik secara kam munfasil maupun kam muttasil. Jadi tidak berbilang. Namun demikian, untuk memudahkan ketika kita memahami pengucapan wahdaniyat atau naon arti wahdaniyat, sudah aja kita bilang wahdaniyat teh disebut saja satu aja. Wahdaniyat teh hiji dina datna, maksudna hiji dina gaweanana, hiji dina sifatna. Ya. Beda lagi dengan bahasa satu untuk makhluk. Pasti tidak akan lepas dari kata atau kam munfasil jeung kam muttasil. Seperti begini, satunya buku, ini buku saya bilang, kitab atau buku ini. Buku ini disebutnya ini sebuah buku atau sebuah Al-Quran. Berarti kalau ini sebuah buku, maka terdiri satu buku ini dari lembaran-lembaran. Kenapa disebut Al-Quran? Nah, disebut Al-Quran. Al-Quran teh huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masohibi al-mankulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatih. Syarat disebut Al-Quran ada 5. 1. Sebuah kitab yang mengandung nilai mujizat. Huwal kitabul mu'jiz. Kitab Al-Quran
adalah sebuah buku, sebuah kitab yang mengandung nilai mukjizat, al-mu'jiz. Artinya punya nilai kekuatan, bisa mengalahkan terhadap hujah-hujah, dalil-dalil kemampuan sejauh apapun ahli sihir tidak akan bisa menyaingi bahasa Al-Quran. Tata bahasanya, grammarnya, strukturnya, susunannya, atau syajaknya, puitisnya, ya, itu Al-Quran. Tidak bisa. Jangankan satu surat, satu ayat, satu kalimat pun silakan. Tidak bisa ada yang menyerupainya. Tidak ada yang bisa. Sebab Al-Quran itu nilainya mengandung nilai mukjizat. Al-Quran satu nilai mukjizat. Wal kitabul al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Al-Quran itu langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam via melalui siapa? Malak Jibril. Jadi malaikat Jibril atas mandat Allah, instruksi Allah untuk menurunkan wahyu model Al-Quran ini tidak kesana kemari langsung. Perintah Allah lewat malaikat Jibril karena tugas, awas, tugas malaikat Jibril sebagai makhluk. Bukan Allah butuh kepada siapa? Malaikat Jibril. Bukan Jibril itu temannya Allah, syarikun Allah, syarikat Allah, bukan. Tapi Jibril adalah sosok malaikat yang dapat dipercaya, al-amin disebutnya, untuk menurunkan wahyu, menurunkan risalah, membawa wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Ya. Syarat yang kedua itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat yang ketiga, al-manqulu alaihi bitawaturi. Syarat yang ketiga itu al-maktubu bil mashifi. Ditulis dalam berupa lembaran-lembaran. Ini model Al-Qur'an. Al-maktubu bil mashifi. Al-Qur'an yang dimaksud adalah berupa lembaran-lembaran. Dihijikeun we jadi sebuah kitab namanya Al-Qur'an. Al-maktubu bil mashifi. Yang keempat, syarat Quran itu al-manqulu alaihi bitawaturi. Ditransfer manku itu al-manqulu, dipindahkan, ditransfer alaihi itu dengan menyambung bitawatur, mutawatir. Jadi tidak ada jeda dulu, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi. Jadi ketika ayat, dan tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya, ya. Tidak setiap ayat Al-Quran itu ada background latar belakang ayatnya. Ada pula diturunkan sesuai dengan kejadian situasi kondisi. Maka ada sebab turunnya. Kenapa ayat ini turun? Ada ini. Disebut al-manqul alaihi bitawatur. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa. Ada pula ayat turun tidak ada peristiwa terlebih dahulu. Ya. Dan tetap al-manqul alaihi bitawatur. Syarat Quran yang keempat itu al-manqulu alaihi bitawatur. Ditransfer, dipindahkan, dialihkan langsung dari Allah secara mutawatir, secara berantai. Satu ayat dengan ayat saling berkaitan, bersambung menyambung. Ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lagi. Ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ya. Jadi tidak ada di Al-Quran, ada dalam hadis. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran, ada dalam al-hadis. Itu al-manqulu alaihi bitawatur. Syarat Quran yang kelima al-muta'abbadu bitilawati. Jadi nilai ibadah membacanya. Jadi punya nilai ibadah ketika dibacanya. Jangankan tahu maknanya, tidak tahu mananya aja, bacanya nilai ibadah. Itu Al-Quran al-muta'abbad bitilawati. Sekali lagi, ada orang yang berpendapat jelema maca Quran teu nyaho hartina sarua jeung monyet ngagulung kalapa cenah. Itu salah. Itu argumen yang salah. Itu dasar pemikirannya yang keliru. Berarti loba jelema anu kos monyet maca Quran teh. Naon sebabna? Loba teh hartana. Jangankan orang biasa, orang awam, keumuman orang lah. Ustaz sekalipun banyak yang apa? Yang tidak memperbolehkan membaca tafsir Quran. Awas bid'ah, teu meunah eta aja. Urang mah nafsirkeun Quran membaca tafsir. Kita itu tahu maksud ayat ini kadari ulama. Ulama yang jago ilmu alatnya, nahwu sorobnya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu balagohnya, ma'ani bayan mantiknya, ilmu sajanya. Itu 12 pan kuasai itu orang yang akan menafsirkan Al-Quran itu. Jadi sekarang yang ratusan macam tafsir itu ya ulama-ulama yang mengkaji mesaik Al-Quran, membuka Al-Quran. Nah kita kalau membacanya saja udah jadi ibadah, apalagi sampai bisa kita mengkajinya, baca tafsirnya.
Tentang ekonomi baca ayat ekonomi, tentang hukum baca ayat tentang hukum. Nah, kembali. Jadi kitab ini yang namanya Al-Qur'an itu sebuah kitab, tapi terdiri dari lembaran. Maka dicontohkan satu buah apa? Kitab Al-Qur'an. Nih, satu buah mushaf Quran. Apakah kitab itu satunya itu satu? Tidak. Berarti yang disebut Quran ini tadi itu al-maktubu fil masuhifi. Terdiri dari lembaran. Maka contoh tadi satu buku, satu kitab namanya Al-Qur'an itu sebagian dari beberapa buku yang sangat banyak. Berarti Quran yang ini nama lagi dia buatan Toha Putra. Torojo di ayat Quran. Sebuah oh gini mah beda naona, beda cetakanana ya. Jadi nyebutkan satu buah Al-Qur'an itu hitungannya dari beberapa Quran yang lainnya. Ini mah buatan Beirut, cetakan Madinah, Mushaf Utsmani, Imam Mushaf Madinah, yang di kita Mushaf Madinah. Lamun ayah hiji Quran, oh iya mah Quran tarjamah. Oh iya mah Quran tafsirannya. Oh iya mah kitab Al-Qur'an yang terjemahan bahasa Inggris misalkan. Oh iya mah Quran buatan tadi itu Semarang atau buatan Beirut atau buatan Bandung. Toha Putra Semarang kemudian Al Idrus dan sebagainya. Jadi dari sekian banyak Quran yang ada ini satu buah Quran. Kamnya bilangan satu ini dari beberapa cetakan yang lainnya. Ini disebutnya kalau dalam bahasa tauhid kemarin satu yang dimaksud itu adalah bukan kepada Allah. Itu satu yang dimaksud barang atau makhluk, berarti satu buku dari berbagai macam buku. Contoh saya contohkan satu itu ya, tentang satu buah kitab Quran. Satu itu berarti dari beberapa buku yang sangat banyak, dari beberapa kitab yang sangat banyak. Itu namanya kamnya itu adalah kam munfasil ya. Kemudian dari pasti terpisah ya, terpisah. Kitab Al-Qur'an buatan mana itu? Toha Putra, cetakan Beirut, cetakan Mesir, ya, misalkan berbeda. Kemenag. Nah, itulah satu dari beberapa buku dari beberapa kitab namanya kamnya itu kam munfasil. Terpisah dong, terpisah. Lembaran yang terdapat di kitab ini dengan lembaran ini berbeda. Tengah hijika dia, lamun hijikeun ge mata, dihijikeun, ya Quran hijikeun ya. Bot dihijikeun, Quran buatan ini bagaimana? Pisahkan itu. Satu buah Quran cetakan Toha Putra, satu buah Quran cetakan Beirut, Libanon, Mesir. Nah, itulah kam munfasil. Jadi bagian dari kitab yang satu buku ini. Ada lagi kam muttasil. Ari mutasil mah ngaji mad wajib mutasil. Nah hiji kumpul huruf mad jeung hamzah dina hiji kalimat. Kumpul lembaran-lembaran. Al-maktubu fil mashafi. Lembaran dari halaman 1 sampai halaman 600 misalkan, ya, dihijikeun eta lembaran tadi teh. Dari lembaran-lembaran dari mushaf menjadi sebuah kitab. Jadi satunya kitab Al-Qur'an yang saya pegang ini terdiri lembaran-lembaran. Terdiri dari mushaf-mushaf, saifah-saifah. Nah, inilah yang disebut kam muttasil. Satu kitab ini terdiri juz-juz, lembaran-lembaran. Lamun kam munfasil mah satu kitab yang di sampingnya ada beberapa kitab. Ini hiji dicokot ku saya. Dari 5 tinggal 4 deui. Nah, inilah misahkeun nu hiji tina nu 5 itu tinggal 4 hiji berarti nama kam munfasil. Kalau masih dipisahkeun juekeun eta. Nu hiji kitab teh salembar. Ini bagian dari sebuah kitab. Namanya kam muttasil. Jadi pengertian kemarin bagi Allah itu dibersihkan, dibebaskan baik dari kam munfasil maupun kam muttasil ya. Coba lihat dalam Al-Qur'an nanti surat Al-Maidah
atau surat kelima ayat 73 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Kufur tanggas. Ia menyebutkan Tuhan Allah itu orang Kristen dari salah satu Tuhan dari tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Lamun menyebutkan Trinitas, tiga dalam satu atau satu dalam tiga, Allah teh bagian dari Tuhan yang tiga. Dan Tuhan cek mana nama? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, kadituna Tuhan minantu, Tuhan mitoha. Incu ya sebenarnya. Lamun nyebutkan inna wa salitu salasatin, bahwa semuanya Allah itu Tuhan yang tiga dari yang salah satu Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang tiga, ya. Salah satu Tuhan dari yang tiga, maka itu jelas lakod kaparo. Nyata sungguh lam litaukid kod asup kana fi'il madi litahqiq mananya. Sungguh pisan gitu ya. Sungguh sangat bakal. Sungguh sangat kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan salah satu Tuhan dari yang tiga. Atau jelas teu bisa diragukeun deui ya. Kalau menyatakan Allah itu salah satu Tuhan dari yang tiga itu ya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid ya. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang esa. Tuh mata ngatakeun wahidun, Tuhan yang esa. Ingat kenapa surat kulhu disebutkan kulhu? Surat ahad atau surat wahdaniyah, tapi surat naon cing? Al-Ikhlas. Jadi kita menghambakan diri kepada Allah itu ikhlaskan hati, tujuan itu hanya satu, mardotilah, bukan mardotinas, bukan tujuan kita di manusia atau Tuhan makhluk, tapi ikhlaskan hati, esakan kepada Allah bahwa apa yang kita inginkan. Allah itu padu. Innallahu witsrun wa yuhibbul witsra. Allah itu tunggal, Allah itu ganjil dan senang kepada yang ganjil. Hitungannya ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ya. Ingat. Sekali lagi, ketika orang tersebut tidak mau berhenti menyatakan bahwa Allah itu salah satu dari Tuhan yang tiga, itu mah tong diragukeun deui lakon kafarol ladzina. Jelas, nyata, sungguh, lamna litaukid, kodna litahqiq manana, asbukana bil madi kafarol. Jelas kufurnya. Jika mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka katakan, itu pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa sayang yang sangat pedih. Nah, di dalam ayat di atas di surat Al-Maidah ayat 73 tadi, 73 tadi ayat 73, bahwa Allah bukan satu dari tiga. Allah itu bukan satu dari, coba saya nanya, kamun pasil atau kamu tasil? Jadi Allah itu tidak terkena kamun pasil. Ya, Allah itu bukan Tuhan satu dari tiga Tuhan. Kamnya berarti kam apa? Kamun pasil. Tuh. Dan bukan pula bagian yang terkecil sehingga tidak dapat dibagi-bagi. Ya. Dan pula Allah ini bukan pula bagian yang terkecil sehingga tidak dapat dibagi-bagi. Sebab Allah adalah yang maha besar dan maha agung. Maka Allah adalah zat yang maha esa, yang tunggal. Berarti hiji dina datna. Tidak ada gini. Bagian Allah teh aya leungeun, aya suku, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada hidung. Kalau satunya saya Budi Anar ini, ya satunya ada bagian-bagiannya. Celi Budi, hidung Budi, mulut Budi, tangan Budi, kaki Budi. Kaki, tangan yang tepat di jasadnya Budi ini adalah Budi dikumpulkan tina tangan, kaki, mata, jadilah nama Budi. Ya, nah, jadi Allah itu juga bukan bagian-bagian yang terkecil dari ayat tersebut. Maka
Allah itu dibebaskan dari kam muttasil, ya. Jadi yang namanya wahdaniyatnya Allah itu satu dalam zatnya, satu dalam pekerjaannya, satu dalam sifatnya. Jangan kau hitung-hitung. Jangan kau hitung-hitung bagian, ya, atau disamakan dengan makhluk. Tidak. Oke. Jadi kesimpulannya sekarang, satunya Allah bukan satu model bilangan, ya. Awas. Bisa diartikan satu wahdaniyat itu atau esa atau tunggal, berarti itu kembali kepada zat Allah, sifat Allah, padamelan Allah. Mustahil Allah dapat dihitung-hitung. Contoh tadi yang bisa dikatakan dalam surat Al-Maidah, Allah itu bukan tsalitsu tsalatsatin, ya. Bukan salah satu Tuhan yang dari yang tiga. Hiji, wahdaniyat bidzat, satu zatna. Dua, wahdaniyat bisifat, satu naona dina sifatna. Yang ketiga, wahdaniyat fil af'al, satu dalam pekerjaannya. Ya, ini yang kemarin. Wahdaniyat bidzat. Sekarang nih, satu wahdaniyat bidzat dulu, mempunyai dua arti. Nah, Imam ngajelaskan kemarin, ya. Wahdaniyat bidzat mencabut kam tadi itu munfasil, ya. Wahdaniyat bidzat mencabut tadi kam munfasil. Tinggal baca lagi kembali ini nih yang kemarin bisa teka arti kita. Zat Allah itu tidak dua, tidak tiga, dan seterusnya. Allah itu tidak dua, tidak tiga. Kalau tadi menyebutkan model buku, ini adalah satu buku. Kalau kampasir ada buku-buku yang lainnya, ada kitab-kitab yang lainnya. Ya, yang dimaksud saya ini kitab Quran. Ini ada kitab Safina, ada kitab Jurumiyah, ada kitab Jalen. Yang dimaksud adalah satu. Jadi bilangan satu dari yang empat tadi itu. Asana kumpul ngahiji tas berjita 5 buku. Diambil satu, terpisahlah dari yang berapa? Dari yang 4 tersebut. Ini namanya kam munfasil. Zat Allah satu dalam zatnya. Wahdaniyat bidzat maksudnya ada dua arti. Satu, wahdaniyat bidzat berarti dicabut kam munfasil, zat Allah tidak dua, tidak tiga, terus tiga, empat, tidak dan seterusnya. Sekarang wahdaniyat bidzat mencabut kam muttasil. Tadi mana? Kam munfasil. Ayat nama bahwa satunya Allah dalam zatnya dicabut kam muttasil. Satunya zat Allah bukan gabungan dari yang banyak. Satunya Allah bukan gabungan dari kaki, tangan, hidung, mata, dan lain sebagainya. Itu kam apa namanya? Muttasil. Kade panari ngeskolot banyak balelo jeung hutang gitu kan. Lamun teu ngarti ya antara muttasil jeung munfasil ya. Muttasil mah dari bagian-bagian, munfas mah terpisah dari bagian yang banyak, ya. Aya Amerika Serikat tuh berserikat. Amerika itu Amerika Latin, Amerika Utara, nah gitu. Itu syarikat, ya, muttasil. Kemudian maksud ayeuna wahdaniyat bisifat. Oh, ya. Tadi mah wahdaniyat naon? Nah, jadi kalau saya baca sekarang ininya kembali dibaca kalimah-kalimahnya persatu-persatu bisa liar. Imam ngajaskeun yang kemarin. Yang kemarin, wahdaniyat bisifat mempunyai dua arti sama, ya. Wahdaniyat bisifat mencabut kam munfasil sarua. Wahdaniyat bisifat mencabut kam muttasil. Apa pengertian wahdaniyat bisifat mencabut? Salab dia tadi. Tahu salab? Salbiah. Nah, mencabut salab. Salab teh mencabut ti makhluk, dicabut ti Allah iman. Ya. Jadi lamun nyebutkeun ka Allah aya kam munfasil atau kam muttasil dina hiji dina sifatna maksudna kieu. Wahdaniyat
sifat tadi mah bidatnya hiji mah urang nerangkeun wahdaniyat sifat esanya Allah hijina Allah dicabut tina kam munfasil. Selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan, hanya Allah saja yang mempunyai sifat nah ini sifatna. Makhluk kabeh oge teu boga sifat naon? Kapangeranan. Sifat ketuhanan kapangeranan aya makluhun ilahun, artina makluhun. Ilahun teh artina pangeran. Makluhun teh anu diibadat aya makbudun. Urang mah kabeh oge teu sah teu layak teu pantes kudu diibadahan. Lamun nungana makhluk pantes diibadahan, tolong hamba seorang rakyat datang ke raja, hamba datang ke sini wahai tuan raja yang agung. Nah, itu akan memusyrikan. Bab tuan raja yang agung, kita menyebutkan hamba itu hanya kita makhluk kepada siapa? Allah. Karena yang pantas punya sifat ketuhanan siapa? Allah. Jadi hiji dina sifatna punya dua arti. Satu wahdaniyat sifat mencabut kamun pasil. Selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan. Berarti hanya Allah saja yang mempunyai sifat ketuhanan. Tidak layak uluhiyah sifat ketuhanan atau ilahiyah ini nempel di siapa? Di makhluk, baik itu malaikat, jin, nabi atau makhluk manusia seperti kita. Jangan macam-macam. Sujudna makhluk ka makhluk itu ngahormat bukan seperti sujud kita dalam sholat. Hanya inhina saja. Bagaimana diperintahkannya? Yang namanya malaikat sujud kasaha ke Adam, lain sujud seperti orang sholat, tapi ini model orang Jepang, ini namanya. Nah, membungkuk saja, menghormat. Urang ningali guru nih naon sopana ngabungkuk, begitu inhina namanya itu, ya, bukan sujud seperti orang dina sholat. Kemudian wahdaniyat yang kedua, wahdaniyat sifat mencabut dari kam muttasil. Tiap-tiap sifat Allah dari satu jenis kemarin isinya hanya satu. Seperti kudrat Allah hanya satu dalam kekuasaannya. Sebab satunya kudrat Allah mampu mewujudkan, mentiadakan semua mungkinat atau makhluk. Jadi satu dina sifatna muttasil lain kieu. Kudrat ieu mah kuasa, banget berkuasa, tidak berkuasa sekali. Kuasana sangat tidak ada isim tabdil. Allah sangat berkuasa, Allah berkuasa, Allah kurang berkuasa, tidak. Ini tidak ada kudrat dua, tidak ada iradat dua. Satu dina sifatnya. Artinya satu dalam sifatnya dicabut dari kam muttasil. Tiap-tiap sifat Allah dari satu jenis isinya hanya satu. Seperti kudrat artinya Allah berkuasa. Berarti dengan satu namanya Allah mampu berkuasa. Tidak ada kudrat yang lainnya selain kudratullah. Tidak mampu mewujudkan yang lainnya, ya, selain Allah tidak akan mampu. Berarti selain Allah tidak akan mampu kudratnya seperti Allah mewujudkan, ngayakeun, ngeuweuhkeun sakabeh makhluk. Yang ketiga, Allah itu hiji dina naona bil af'al dina padamelan. Wahdaniyat bil af'al mempunyai satu pengertian, yaitu mencabut kam munfasil bil af'al. Pengertiannya, wahdaniyat bil af'al mempunyai satu pengertian, yaitu mencabut kam munfasil bil af'al. Artinya di luar Allah tidak ada yang mampu mewujudkan hasil. Selain Allah atau di luar Allah tidak ada yang berkuasa mewujudkan atar atau hasil. Hasil apa? Hasil kerja. Silakan. KBG hasil kerja tidak bisa selain Allah. Hasil kerja KBG hasil kerja Allah. Hiji Allah. Dina naonna pagaweanna. Selain Allah teu aya anu mere hasil, teu aya mere tapak.
Lamun lain ku dewek saya moal bisa. Lamun lain ku dokter eta penyakit ieu moal obatan. Hebat eta dokter. Musik teu? Musrik. Tidak ada satupun pekerjaan makhluk atau tidak ada satupun pekerjaan selain Allah yang bisa membawa hasil kecuali atas afalnya Allah. Jadi Allah arek ngayakeun, rek ngeuwekeun, arek ngabeungharkeun, ngageringkeun, itu tidak ada di luar Allah. Semuanya pun satunya Allah. Ini pagawean. Gering, cager, hirup sia, maot sia. Moal aya bisa nolak. Nah, jadi kamun pasil ya dicabut dari Allah dalam afalnya mempunyai satu pengertian, yaitu mencabut kamun pasil pil afal, artinya di luar Allah tidak ada yang mampu mewujudkan athar atau hasil kerja. Sedangkan wahdaniyat pil afal kam muttasil, ulangi, ada kam tadi munfasil, sekarang muttasil, tidak tercabut karena pekerjaan Allah banyak sebanyak yang dikerjakannya, ya. Tidak tercabut wahdaniyat bil afal kam muttasil, artinya tidak tercabut karena pekerjaan Allah banyak sebagian yang dikerjakan. Begini, Allah itu apa pokoknya ngahirupkeun, ngamautkeun, eta apa pokoknya? Berarti Allah ngabutuhkeun, anu ngahirupkeun Allah butuh, anu ngamautkeun Allah butuh, nu ngabeungharkeun Allah butuh. Jadi pekerjaan Allah itu kan banyak. Beda jeung jelema apa? Jelema mah ayo ketua RT nya dia itu sebagai kepala sekolah, nya dia itu sebagai DKM masjid, ya kan? Loba apa kabayana? Berarti dia sebagai DKM ketika mau rapat di RT teu bisa DKM, pasti kudu naon tah? Aya wakil DKM-nya. Paham? Ketika dia sebagai kepala desa, nya pun dia sebagai kepala rumah tangga, ketika dia ada masalah di rumah tangganya, ya, kemudian di desa tidak ada yang diwakilkan, tetap aja pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh dia sendiri itu diwakilkan ke sekdes, karena dia ada urusan dengan rumah tangganya. Dia pun sebagai ada Allah tuh di Amerika nya ieu nu maot, di dieu ge nu maot di Indonesia sabaraha juta setiap hari nu maot. Penting dihunana euy eta bagoyana tong nyebutkeun kitu ke Allah mah. Tong nyebutkeun kitu. Bab 1 dalam pekerjaannya terlepas dicabut tina kam muttasil. Jadi kuasanya Allah, izin Allah dina pada mana? Allah tidak butuh. Jangan engkau tanyakan bagaimana Allah mematikan yang ada di Amerika, bagaimana Allah menghidupkan ini, bagaimana Allah memberikan tsunami di Jepang dengan tsunami di Indonesia, kumaha Allah ngayakeun banjir bandang, ngurus nana di dieu mah longsor, kacidari weunana meureun. Butuh bantuan kepala desa anu aya di Cicurug di utara kamari. Butuh. Tidak, hanya kata kun payakun pekerjaan Allah itu, ya. Itulah satu wahdaniyat dina pekerjaan Allah. Af'al Allah dibersihkan, dibebaskan dari apa? Kam muttasil maupun kam munfasil, ya. Cabut. Kesimpulannya, jumlah makulat pembahasan nih, jumlah makulat yang tercabut dengan sifat wahdaniyat ada 5 kam. Ulangi, kesimpulan, jumlah makulat, jumlah pembahasan, ya, jumlah pembicaraan yang tercabut dengan sifat khusus nih, sifat apa? Wahdaniyat Allah ada 5 kam. Kam munfasil bidzat, kam muttasil bidzat. Ulangi, kam munfasil bis sifat, kam muttasil bis sifat, kam munfasil bil af'al, ya. Kamun pasti mutasi tidak disebut karena pekerjaan Allah itu hanya sebanyak kerjakannya, itu tidak bisa, ya. Berarti meren sudah sampai kam mutasil apa? Ulangi, 5 kesimpulan kemarin, ya, sudah dalam aja terakhir yang kemarin
Kesimpulannya maka ada di sana bahwa Allah itu dibebaskan dicabut dari 5 kam ya. Kesimpulannya ada sudah tuh ya, ada yang sudah kelewat kita. Jadi dibebaskan dicabut hiji ti Allah teh kam mun pasil bidat, 2 kam muttasil bidat, 3 kam mun pasil bis sifat, 4 kam muttasil bis sifat, 5 kam mun pasil bil af'al. Baru sekarang wadalilu jeung ari anu jadi dalil ala dalika ay al wahdaniyatu bimana adamun nadhiri fi dzati wasifati. Dalil anu ngabuktikeun yen Allah teh wahdaniyat. Apa maksudnya? Bimana adamin nadhiri, maksudnya pengertianna teu aya nu ngabaturan nadhir teh ya, baik dina dzatna atawa dina sifatna. Annahu ta'ala sanyana Allah ta'ala laukana lamun aya eta Allah muta'adidan bing bilangan kaayakuna seperti ayana Allah hunaka ayana ilahani aya pangeran 2 seperti di sana di Al-Qur'an betul surat naon tah Al-Maidah atau ilahun ayat-ayat Al-Qur'an hunaka teh anu ngajelaskeun lamun aya Allah teh naon bing bilangan. Contoh Allah teh termasuk dari 1 atau 2, 1 dari 3. Lamun aya pangeran 2 ilahani lam yujad syai'un atawa ba'du syai', maka moal aya hiji perkara oge min hadhil mahlukoti atau sebagian perkara atau sakabeh perkara sakabeh makhluk moal aya. Lamun aya 2 pangeran we entong leuwih ti 2 ima aya 2 we leuwih ti hiji 2 3 komo 4 genep. Cek pangeran kahiji ieu kurcakeun cek pangeran anu kadua ieu kudu dihancurkeun. Contoh sekarang Raja Arab anakna Raja Salman Muhammad Salman sekarang apa dia Ahmad Muhammad Salman tuh dibebaskan. Sekarang itu aset bukan dari minyak saja, mobil, kapal pesiar, mobil-mobil mewah, kemudian bisa perempuan bawa mobil atau kan pendapat walaupun satu apa itu satu darah dengan Salman. Rajitna Arab ayeuna ciri kiamat geus katingali. Naon sebabna? Sebab ini belum meninggal siapa? Raja Salman. Kan contoh ngan geringan wae. Digantikanlah oleh siapa? Putra mahkotanya namanya Muhammad Salman lah menanya kalau enggak. Tah. Ya Raja Salman itu sendiri masih punya adik pamannya Muhammad Salman ini si Asy bin Cewanya. Baba dah habis lah muncul. Jadi lamun ieu maut otomatis mahkota. Tapi kan tidak begitu. Mungkin saja kudeta. Mamang-mamangnya merasa tidak nyaman, keponakan yang lain merasa tidak suka. Ya. Kalau memang ada pangeran 2, lam yujad syai'un. Mere malukot dak moal aya sakabeh makhluk. Lakin ada mawujudi dzalika, awas. Lakin teh amalna seperti inna anna. Lakin ay lakinau adamu wujudi dzalika batilun. Lamun aya Allah bing bilangan leuwih ti hiji 2 jeung saterusna 2 ti 4 maka moal aya sakabeh makhluk. Tetapi na ieu kalakuan adamu teu aya wujudna Allah ku sababna naon leuwih ti 2 ieu pangeran batilun eta teh pemahaman batil. Lamun aya ieu ke bakal aya ieu. Tapi pangeran teh leuwih ti sariji. Leuwih ti 2 batilun, batal pemahaman anu batal. Pemahaman anu yang tidak diakui tidak sah batal. Li annahu maujudun bil musyahadati. Sabab karena kalakuan maujudun sana Allah teh maujud aya bil musyahadah teh kudu naon? Kudu musyahadah nampak katanya jelas kieu. Pama ada ilai wa taud. Lamun Allah ku nampak ayana Allah kudu ngajeleketek, kudu aya ngajirim kudu kasaksi. Pama ada ilahi maka teu aya penerusna, teu aya anu ngajalankeun ilahi. Kana aya ieu makhluk. Wa huwa lamun kitu mah ayana makhluk, ayana Allah teh ta'adud. Lamun nyebutkeun Allah teh bilangan batilun batil.
Wa idza batalat ta'adudu maka upami geus teu sah ieu bilangan tasabatal wahdat sabatat al wahdaniyatu maka tetep Allah teh hiji. Kusabab ieu wujud makhluk teh kabeh aya berarti aya utakeun teu aya pasinian, teu aya ikhtilaf, teu aya perbedaan pendapat. Teu kudu dimusyawarahkeun heula pangeran dua berarti lamun kitu mah pangeran teh hiji tunggal. Buktina naon? Sabate wajah ayana ieu sakabeh makhluk. Ayana ieu sakabeh makhluk bukti sabatatil wahdaniyatu tetep wujud Allah teh wahdaniyat. Hiji esa tunggal. Wa huwa ari sabatal wahdaniyat Allah teh hiji dina datna hidupna wahdaniyat katanya al matlub eta anu diteangan wa innama lazima minat ta'adudi adam wujud syai'in wa innama lazima pastina musti minat ta'adudi tina ieu ta'adud ping bilangan teh adamu wujud syai'in eueuhna sakabeh perkara minat alam ti alam li'annahu laukana hunaka karena sayana kalakuan laukan lamun aya Allahunaka seperti tadi pembahasan ilahani aya opo ilahani dua pangeran pa ima ayat tapako wa ima ayat terapa nu dua pangeran ima sepakat wa ima berbeda pendapat pa ini tapako pala jaizun ayu jadau ma'an lamun bener sepakat ieu pangeran teh lamun aya dua pangeran ieu dua-duana pangeran sepakat ada MOU Memorandum of Understanding lamun bikin proyek mah ieu aya kesepakatan aya kesepahaman atau nyeun letter of intent ya surat kesepahaman sepakat ya hayu urang bebangan emang nyeun urang nyeun Indonesia oh misalkan cek ieu entong ibu kota Jakarta aya dipindahkeun pan ka mana ka Kalimantan gitu kan nah cek ieu oh sepakat heuh aya sepakat urang pindahkeun urang ka Kalimantan tong tetap di Jakarta cek hiji di Cibinong atawa di mana di baheula rame di mana tah Jongo ya sepakat ya palaja mangka teu meunang palaja izun ayu jadahu ma'an mangka moal mungkin ya jaiz palaja mangka tidak menutup kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan ayu jadahu ma'an ngayakeun ieu teh babarengan li ala yalzimu istima mu'atsara ini ala wahidin wala jaizun jeung teu meunang ayu jadahu murtabatam lamun aya kesepakatan berarti teu bisa babarengan lamun babarengan ngamustikeun kumpulna mere tapak ala wahidin berarti hasil pekerjaan si A belum tentu sarua jeung pekerjaan si walaupun sepakat sana babarengan nyeun hiji proyek hasilnya akan berbeda dong karena otaknya pun berbeda kahayang berbeda mungkin saja oja nu hiji mah pangeran teh ya pimpinan teh nu hiji mah soleh otak jahat jeung otak bener oner jeung oja ya walaupun dina surat mah kesepakatan ya sepakat ari pas buktina pat aya wae meureun sifat kecemburuan ya satu pemimpin dengan pimpinan yang lainnya cuk ieu grup Jokowi ieu HD oh Jokowi giat bekerja semangat kerja SBY kalem ya tetap ada kekurangan dan kelebihan walaupun sepakat nah kumaha lamun ikhtilaf meureun pa ima ayat tabaqo wa ima ayat talapat aya teh tah terus wala jaizun ayyushtaraka walajin ayyashtaraka fil ijadi bi ayyujadaduhumal ba'du wal akhar ba'dul akhar liluzumi ajzia hinaidin nah tidak menutup kemungkinan nya jeung teu meunang dina babarengan ngayakeun atau anu diayakeunana salah satu di antara dua naon ieu teh dua pangeran al ba'du wal akhar ba'dul akhar sebagian dengan yang lainnya dan sebagian dengan yang lain juga lilujum aja karena masing-masing ada apa mesti ada kelemahan pinter dina ngabangun belum tentu bisa dina ngajaga ngaraksa pinter di matematika belum tentu pinter dina bahasa Inggris gitu ulah wala jajun ayan pada muradahuma ma'an liluzumi ajzuhuma wala jaijun ayat pada murad aduhuma dunal akhar lilujumi ajin mayan padu muradu wal akhar urang hartikeun langsung eta mah mustikeun ieu kekurangan masing-masingna ieu kurang si urang tutupan ku ieu cenah urang teruskeun pagawean ieu teh bener ya teruskeun ku pimpinan anu kadua panu kadua cek nu ieu eta pantes we neruskeun pekerjaan SBY
Saha Jokowi mah lain menang Jokowi to laut teh rencana Sugianto mindahkeun ka ibu kota teh ka Kalimantan teh lain ayeuna tiba heula eta mah neruskeun we turut muning saha cenah Jokowi tah. Begitu pula dengan sifat lamun aya ieu pangeran dua moal bisa serokeun walaupun sepakat. Walaupun benar-benar kemar bahkan soal budak kemar tingali aya wae ciri khasna saja sih sarua tah gitu. Apalagi dalam ikhtilaf, dalam perbedaan. Insyaallah mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu kembali membahas karena masih panjang kalau kita baca materinya. Ini mungkin kudu ngalogat ya, siap, tapi dengan segala kekurangan saya ini timbul dari kebodohan saya, mohon maaf sekali lagi. Apabila memang ada lebihnya itu mungkin fadl dari Allah. Apabila dalam tarkibannya, dalam sorobnya, ngelalnya tidak benar, tidak pas dengan para ikhwan semuanya, mudah-mudahan ada dari maaf semuanya. Insya Allah ketika kita mencari ilmu, mencari jati diri, memanfaatkan situasi dan kondisi, Allah berkenan memberikan kehidupan yang barokah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.